Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mata kuliah Pakan dan Nutrisi Ruminansia kali ini, kita akan membahas tentang pengantar ilmu nutrisi dan pakan ruminansia. Di mana pada kali ini harapannya adik-adik bisa menjelaskan apa itu pengertian nutrisi, kemudian perbedaan kebutuhan hidup pokok dan kebutuhan produksi, serta apa itu nutrisi praruminansia. Oke. Jadi nutrien secara umum dan manfaatnya. Nutrisi adalah berbagai reaksi kimia dan proses fisiologis yang terjadi dalam mengubah bahan-bahan makanan menjadi jaringan tubuh dan energi untuk aktivitas makhluk meliputi pengunyahan, pencernaan, dan penyerapan berbagai zat makanan, pengangkutan zat-zat tersebut ke seluruh sel tubuh, dan pembuangan atau ekskresi zat-zat dan bahan-bahan sisa hasil metabolisme. Jadi kalau kita ngomongin nutrisi, itu meliputi tadi semua proses yang intinya tujuannya untuk bisa menghasilkan energi atau membentuk jaringan tubuh dari zat-zat makanan yang ada di bahan makanan yang dikonsumsi, ya. Nah, tujuannya tadi yaitu sebenarnya kita makan gitu ya, menghasilkan energi, membentuk jaringan tubuh. Ini nanti ada kaitannya dengan kebutuhan hidup pokok dan kebutuhan produksi. Karena setiap makhluk hidup gitu ya, kita pun manusia dan kita ngomongin ternak nih ya, ada ternak sapi, ya mungkin kambing, domba, itu masing-masing memiliki kebutuhan hidup pokok dan kebutuhan produksi yang besarnya sesuai dengan tujuannya masing-masing gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin kebutuhan hidup pokok, apa itu kebutuhan hidup pokok? Nah, kebutuhan hidup pokok ini lebih kepada untuk maintenance ya. Jadi kebutuhan zat-zat makanan untuk seekor ternak dalam keadaan sehat dari hari ke hari. Ini digaris bawahi ya, dalam keadaan sehat ya, dari hari ke hari, yaitu kebutuhan zat-zat makanan untuk tubuh hewan dalam keadaan tidak bekerja, tidak bertumbuh, tidak bunting, tidak sedang menimbun lemak, dan tidak menghasilkan produksi. Jadi benar-benar kebutuhan pokok ya, supaya tujuannya bisa bertahan hidup. Ya, zat-zat makanan yang dimakan oleh ternak dan digunakan untuk mempertahankan kelestarian hidup dan kebutuhan alat-alat tubuh disebut hidup pokok ya. Jadi memang supaya kita tetap bisa bertahan hidup lah ya. Kita kan nggak ngapa-ngapain pun, misalnya kita tidur pun itu tetap butuh energi. Sudah pernah saya sampaikan ini di mata kuliah terkait nutrisi sebelumnya gitu ya. Nah, apabila kebutuhan hidup pokok tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, maka akan berakibat ternak akan menjadi kurus dan akan berakibat pada kerugian-kerugian lain yang fatal apabila berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu lama. Bahkan mungkin bisa mengalami kematian ya kalau misalnya sampai-sampai kebutuhan hidup pokoknya ini tidak terpenuhi dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena tadi fungsi-fungsi alat-alat tubuh kita nih ya, organ vital kita, karena kurangnya asupan nutrien ya, tidak tercukupinya untuk hanya sekedar kebutuhan hidup pokok aja, itu kan lama-lama akan terganggu kerjanya. Nah, ini akan berakibat fatal ya. Nah, sedangkan kebutuhan produksi ini tujuannya adalah kebutuhan akan zat-zat makanan yang tujuannya untuk produksi ya, misalnya untuk pertumbuhan, reproduksi, produksi wol, daging, telur atau susu, dan produksi tenaga. Jadi tergantung, misalnya kalau misalnya ada ternak perah ya, berarti kan kita harus memperhatikan kebutuhan produksinya untuk ternak tersebut mampu menghasilkan susu secara optimal ya. Kalau kita ngomongin di ternak bibit, pembibitan ya, berarti kita ngomongin kebutuhan zat-zat makanan yang bisa dimanfaatkan untuk ternak tersebut bisa melakukan proses reproduksi dengan baik ya, terkait misalnya organ-organ reproduksinya, pertumbuhan perkembangan organ-organ reproduksinya misalnya, kemudian apa
kerjanya organ-organ reproduksi, hormon gitu ya. Nah, ini berarti ngomonginnya kebutuhan produksi itu tadi ya, untuk yang reproduksi. Kalau kita ngomongin sapi potong ya, berarti kan kebutuhan untuk ternak tersebut bisa menghasilkan energi untuk membentuk lemak, untuk membentuk jaringan otot gitu ya, sehingga ada pertambahan bobot badannya di situ. Nah, itu contohnya ya. Jadi kebutuhan untuk tadi produksi tadi. Nah, pemberian makanan pada ternak juga tidak cukup hanya untuk hidup pokok saja ya. Jadi kalau kita ngomongin ternak nggak cukup hidup pokok saja, karena ya kita ngomongin ternak tujuannya kan peternak memelihara hewan ternak itu untuk diambil keuntungannya. Di mana ngambil keuntungannya ya dari produksi tadi. Kalau ternak perah kita ambil susunya, kalau ternak potong kita ambil dagingnya, ayam petelur kita ambil telurnya. Jadi ya nggak cukup kalau cuma kita kasih makan ternak cuma biar bisa bertahan hidup aja, tapi tujuannya adalah supaya ternak tersebut bisa melakukan proses produksi. Nah, kemudian kita ngomongin nutrisi praruminansia. Jadi kita sebelum ngomongin nutrisi ruminansia, ini ada namanya nutrisi praruminansia. Apa sih sebenarnya? Nah, pedet atau anak sapi nih contohnya ya, kita ngambil pedet sapi gitu ya, atau kalau kita mau ngomongin ternak kambing ya berarti cempek gitu misalnya. Nah, pedet ya prasapi ya, jadi sebelum disapih itu merupakan salah satu titik kritis yang perlu mendapat perhatian serius. Kekurangan nutrisi akan mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh dan rentan terhadap penyakit yang mengarah pada kematian pedet. Nah, jadi si pedet ini ya, itu memiliki kebutuhan 60% susu dan 40% pakan starter. Ya, ini menurut NRC tahun 2001. Jadi kalau kita ngomongin nutrisi praruminansia itu sebenarnya lebih kepada pedet yang masih belum disapih gitu ya. Jadi dia masih benar-benar pakannya sebatas susu atau ya ada sedikit pakan tambahan tapi nggak banyak gitu ya. Jadi masih sebagian besar itu pakannya susu. Nah, itu sebenarnya kita ngomongin nutrisi praruminansia. Ya. Nah, ini ada penjelasan susu yang dikonsumsi pedet langsung masuk menuju ke abomasum melalui esophageal groove, sedangkan pakan kasar akan bergesekan dengan papila-papila rumen. Nah, jadi karena si pedet ini itu banyak minum susu, nah susu ini langsung dia menuju ke abomasum ya, melalui saluran esofagus ya. Jadi dia nggak ngelewatin rumen, nggak ngelewatin retikulum. Nah, sampai umur 1 minggu, pedet pada dasarnya bukan ternak ruminansia. Nah, ini ya, jadi ada praruminansia, melainkan ternak berlambung sederhana atau monogastrika. Makanya tadi pedet yang masih menyusu ya, yang pakannya itu masih sebagian besar susu, itu langsung menuju ke abomasum melewati saluran esofagus ya. Jadi bila dibandingkan dengan sapi yang sudah dewasa, maka rumen, retikulum, dan omasum belum berkembang. Jadi kalau pada pedet, si rumen, retikulum, omasum itu belum berkembang. Adapun abomasum merupakan bagian yang terbesar, yaitu 70% dari total lambung secara keseluruhan. Jadi kita juga udah tahu ya, adik-adik, saya anggap sudah paham di semester 5 ini bahwa perut sejati pada ternak ruminansia itu adalah abomasum, karena memang fungsinya mirip dengan lambung pada ternak monogastrik ya. Jadi ini yang dimaksud dengan praruminansia ya, karena rumen, retikulum, dan omasumnya itu belum berkembang ya. Nah, saluran pencernaan pedet saat lahir belum berkembang dan berfungsi dengan baik sehingga belum mampu untuk mencerna pakan padat. Jadi belum bisa dia makan yang keras-keras gitu ya. Belum bisa makan rumput atau sumber serat lainnya ya, yang serat kasarnya tinggi dia belum bisa.
Oleh karena itu pemberian pakan pedet dan hijauan pada pedet dilakukan secara bertahap. Jadi dia nggak langsung, tapi sedikit demi sedikit latihan, sama kayak anak bayi lah ya. Nggak langsung makan nasi, tapi sedikit demi sedikit dari susu dikasih, kemudian mulai makanan yang sedikit ada teksturnya ya, kemudian teksturnya sangat lembut, cenderung cair, tekstur yang sedikit kental, kasar gitu ya, mulai yang bisa sedikit kasar gitu ya, sampai dengan yang padat ya, sama pedet juga seperti itu. Jadi secara bertahap, nggak langsung kemudian dikasih pakan sumber serat secara 100% gitu ya, banyak gitu ya, nggak bisa. Jadi harus bertahap. Nah, saat pedet baru dilahirkan, pakan pertama yang harus diberikan adalah kolostrum. Karena pedet hanya mampu memanfaatkan nutrisi susu. Kemudian meningkat dengan pemberian susu induk atau susu pengganti, kemudian pakan padat, dan akhirnya bisa makan rumput. Nah, ketika masih pedet, susu yang diminum ini masuk ke lambung tidak melalui rumen, tetapi langsung dari mulut ke abomasum ya, melalui tadi sulcus esophagus ya. Nah, saat lahir, perut depan pedet belum berkembang seperti pada ruminan dewasa. Artinya ya retikulum, rumennya gitu ya, omasumnya itu belum berkembang. Nah, bobot abomasum pedet itu sekitar setengah berat perut total. Ya. Nah, setelah lahir, rumen, retikulum, dan omasum akan terus berkembang. Jadi, setelah dia lahir, mulai ya saluran pencernaan depannya gitu ya, rumen, retikulum, omasum itu dari hari ke hari akan mengalami perkembangan. Pedet memulai tahap transisi pada umur 5 minggu dan berakhir umur 12 minggu. Nah, ini jadi ya mulai berkembangnya dari umur 5 minggu, kemudian setelah berumur 12 minggu, nah ini sudah mulai cukup berfungsi baik gitu ya. Nah, penggunaan glukosa secara langsung yang diserap dari usus halus sebagai hasil hidrolisis laktosa atau gula susu mulai hilang ya. Dan proses gluconeogenesis asal propionat mulai muncul. Jadi kalau di ilmu nutrisi juga sudah pernah dijelaskan bahwa yang salah satu yang membedakan ternak ruminansia dengan non-ruminansia adalah penggunaan sumber energi utamanya. Jadi kalau pada ternak ruminansia itu karbohidratnya itu akan diubah gitu ya, dicerna menjadi VFA atau volatile fatty acid. Ada asam butirat, propionat, asetat gitu ya. Nah, glukosanya ini diambil dari asam propionat ya, melalui proses gluconeogenesis. Kalau adik-adik ingat belajar biokimia, gluconeogenesis adalah proses perubahan senyawa non karbohidrat ya menjadi glukosa, karena memang VFA atau volatile fatty acid itu bukan karbohidrat ya, asam propionat itu ya bukan karbohidrat, makanya prosesnya itu disebutnya gluconeogenesis untuk menghasilkan glukosa. Nah, perkembangan rumen ini dipengaruhi oleh pakan kasar yang merupakan stimulus fisik bagi perkembangan kapasitas rumen. Makanya ketika masih pedet itu pelan-pelan dikasih pakan serat kasarnya ya. Nanti semakin berkembang gitu ya, dirangsang, distimulus, mulai bertambah juga pemberian pakan serat kasarnya. Jadi secara bertahap ya. Kemudian juga dipengaruhi oleh produk fermentasi yang merupakan stimulus kimia bagi perkembangan papila rumen ya. Jadi kan ternak ruminansia itu proses fermentasinya, pencernaan fermentasinya itu paling utama berlangsung di rumen. Nah, dengan adanya produk-produk hasil fermentasi
ini akan menstimulus perkembangan papila-papila rumen, karena papila-papila rumen ini adalah bagian yang berfungsi untuk menyerap zat-zat hasil fermentasi oleh mikroba di dalam rumen. Nah, setelah ternak mengkonsumsi pakan berserat tinggi, maka bobot rumen menjadi lebih berat daripada ternak yang tidak mengkonsumsi hijauan. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan kali ini. Ini kemarin ada tugas tentang perkembangan penelitian nutrisi ruminansia. Ketika saya share materi ini, saya minta untuk membuat rangkumannya dari paling tidak minimal 2 jurnal. Oke, selanjutnya kita sambung tatap muka kali ini melalui Google Meet ya, untuk mahasiswa bisa melakukan presentasi. Nanti akan saya tunjuk mahasiswa. Saya harap semuanya sudah siap gitu ya, siapapun yang saya tunjuk untuk bisa mempresentasikan tugasnya ini. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.